Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Sebuah zat radioaktif mula-mula berjumlah N0 mengalami peluruhan sehingga pada waktu T, jumlah zat radioaktif tersebut berubah menjadi N. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, jumlah zat radioaktif setelah waktu T meluruh mengikuti persamaan ini. N sama dengan N0 E pangkat negatif KT. Atau kita bisa baca N sama dengan N0 eksponensial negatif KT. Dengan K merupakan konstanta peluruhan. Berdasarkan persamaan tersebut, dimensi dan satuan dari K adalah di titik. Oke, jadi ini adalah soal tentang ini ya. Soal tentang dimensi dan satuan. Ini biasanya dipelajari di kelas 10. Di materi besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Jadi besaran dan satuan itu nanti ada yang namanya besaran pokok, yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu ya. Itu kan ada 7 besaran tuh. Nah, salah satunya itu adalah besaran jumlah zat. Jumlah zat itu satuannya adalah mol, kemudian dimensinya adalah N besar seperti ini. Kemudian cara kita menentukan dimensi dari K, kita mulai dari persamaan yang diberikan, yaitu bahwa N sama dengan N0 E pangkat negatif KT. N0-nya kita pindah ruas ke kiri, berarti nanti yang kanan adalah eksponensial negatif KT. N dan N0 di sini, mereka kan dua besaran yang sama gitu ya, sama-sama jumlah zat. Artinya secara dimensi, mereka akan saling meniadakan. Sehingga ruas kiri dari persamaan ini menjadi tidak berdimensi. Nah, tidak berdimensi itu kita bisa tuliskan sebagai angka 1 seperti ini. Kemudian karena ruas kiri itu tidak berdimensi, maka ruas kanan juga tidak berdimensi. Atau bisa kita tulis bahwa E pangkat negatif KT itu tidak berdimensi, sama dengan 1. Kemudian E itu sendiri, dia merupakan bilangan Euler. Yang mana bilangan Euler ini nilainya adalah 2,718 dan seterusnya. Dan dia merupakan konstanta, bukan merupakan besaran fisika, yang berarti bahwa dia pun juga tidak berdimensi. Dengan demikian, karena E-nya ini tidak berdimensi, maka pangkatnya ini, KT dia juga tidak berdimensi gitu ya. Karena yang ruas kanannya juga tidak berdimensi. Artinya gini, kalau di salah satu ruas itu dia tidak berdimensi, maka di ruas yang lain juga harus tidak berdimensi. Karena kedua ruas ini harus simetri atau setara gitu ya. Simetri atau setara. Oke? Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa KT sebagai pangkat itu dia juga tidak berdimensi. Seperti ini. Nah, kalau T-nya kita pindah ruas ke kanan, maka kan kita bisa tulis dia menjadi 1 per T, karena tak berdimensi tadi yang kanan. Nah, 1 per T itu kita bisa tuliskan dia menjadi T pangkat negatif 1. T di sini merupakan besaran waktu, sesuai yang diketahui di soal yang ini. Dan besaran waktu itu dimensinya adalah T kapital. Ini ya, T, kemudian di sini pangkatnya ngikutin, pangkat min 1. Jadi dimensi dari K itu adalah ini, T pangkat negatif 1. Kemudian satuannya, karena satuan dari waktu itu adalah sekon, sedangkan di sini dia dipangkatkan negatif 1, maka satuannya nanti adalah sekon pangkat negatif 1. Dengan demikian, K memiliki dimensi T pangkat negatif 1 dan satuan S pangkat negatif 1. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Sebuah balok yang bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 100 Newton selama 20 detik dari keadaan diam. Besarnya kecepatan dan jarak yang ditempuh balok pada waktu tersebut berturut-turut adalah titik-titik. Jadi ini adalah soal tentang GLBB dan dikombinasikan sedikit dengan hukum 2 Newton gitu. Jadi di sini diketahui bahwa balok bermasa 10 kg ini sebagai M-nya, kemudian ini adalah gayanya ya, F sama dengan 100 Newton dan 20 detik itu nanti adalah waktunya. Kemudian di sini juga dikasih tahu tentang keadaan diam. Diam di sini artinya bahwa kecepatan awalnya, V0-nya sama dengan 0. Di sini kita diminta mencari dua hal. Yang pertama adalah kecepatan atau VT. Nanti rumusnya adalah sama dengan V0 ditambah AT. Kemudian jarak tempuh. Jarak tempuh nanti rumusnya adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang mana keduanya ini rumus GLBB standar. Di sini V0-nya sudah ada. Kemudian untuk bagian A-nya itu kita bisa gunakan hukum 2 Newton,
yaitu bahwa A sama dengan sigma F dibagi M. Ya, ini adalah hukum 2 Newton. Kemudian gayanya adalah 100 dibagi masanya adalah ini 10, berarti percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga untuk yang bagian pertama, mencari kecepatannya nanti Vt, rumusnya V0 ditambah At, V0-nya adalah 0, yang ini, A-nya 10, yang ini, T-nya ini, 20. Berarti 0 ditambah 10 kali 20 adalah 200. Jadi jawaban akhirnya adalah Vt sama dengan 200 meter per sekon. Yang kedua, kita mencari jaraknya, yaitu pakai rumus ini. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Karena V0-nya sama dengan 0, maka 0 dikalikan T, hasilnya berarti 0, ditambah setengah, A-nya 10, dikalikan T-nya 20 kuadrat. Berarti S-nya sama dengan 0 ditambah setengah kali 10 kali 20 kuadrat itu adalah 400. Sehingga 10 kali 400 adalah 4000, 4000 dibagi 2, hasilnya adalah 2000. Satuannya meter. Kemudian ini kita ubah satuannya menjadi kilometer. Berarti dibagi 1000 ya, 2000 dibagi 1000 kan sama dengan 2 km. Jadi kecepatannya 200 meter per sekon, jaraknya adalah 2 km. Sehingga jawabannya tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Soal ini masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu tentang GLBB. Sebuah mobil yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, tiba-tiba direm akibat ada seseorang yang menyeberang pada jarak 200 meter dari mobil tersebut. Jika diketahui massa mobil tersebut adalah 0,5 ton, maka gaya yang diperlukan untuk mengerem mobil tersebut adalah titik-titik. Ini kita perlu gambarkan terlebih dahulu situasinya ya. Jadi di sini ada sebuah mobil gitu. Mobil ini sedang melaju dengan kecepatan ini 72 km per jam. Kemudian mobilnya tiba-tiba direm. Kenapa? Karena di sini ada seseorang yang lagi menyeberang yang jaraknya itu adalah 200 meter. Tujuan pengereman mobil itu supaya mobil itu berhenti di sini, nggak sampai nabrak gitu ya. Jadi mobil itu menempuh jarak 200 meter dan dia berhenti tepat di depan orang itu. Nanti di sini Vt atau kecepatan akhir mobil harus 0. Nah, pertanyaan di soal itu gaya pengeremannya berapa? Ya, gaya yang diperlukan untuk mengerem mobil tersebut. Cara perhitungannya itu jelas kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. F nanti adalah gaya pengereman yang kita cari di sini. Kemudian M-nya adalah massa mobil, dan A-nya adalah besar dari percepatan mobil. Sehingga F sama dengan M, M-nya itu adalah 0,5 ton massa mobilnya. 0,5 ton ini kita harus ubah dulu ke satuan SI, yaitu satuannya kilogram ya untuk massa, berarti dikalikan 1000, hasilnya adalah 500 kg. Jadi M-nya kita isi 500, nah A-nya ini kita biarkan dulu di sini. Kita akan mencarinya menggunakan persamaan GLBB. Yaitu persamaan GLBB yang kita pakai adalah yang ini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, kenapa kita memakai persamaan yang ini? Karena di sini diketahuinya Vt ya. Vt dan S. Makanya kita pakai persamaan ini. Nah, untuk V0-nya sendiri itu nilainya kan 72 km per jam. Itu kita perlu kita ubah juga menjadi satuan SI ke dalam meter per sekon. Jadi 72 km itu kan nilainya sama dengan 72.000 meter gitu ya. Kemudian 1 jam itu adalah 3.600 sekon. Berarti di sini nolnya kita bisa coret. 720 dibagi 36 hasilnya adalah 20 meter per sekon. Berarti V0-nya adalah ini ya, sama dengan 20 meter per sekon. Nilai ini kita masukkan ke sini. Vt kuadratnya berarti adalah 0 kuadrat, yaitu 0. V0 kuadratnya berarti ini 20 kuadrat ditambah dengan 2AS, berarti 2 dikalikan A, S-nya adalah 200. 20 kuadrat adalah 400, kemudian 2 dikalikan 200, hasilnya juga 400. Berarti ini kalau kita pindah ruas ke kiri, dia menjadi negatif 400A. Sehingga A-nya adalah 400 dibagi negatif 400,
yaitu negatif 1 meter per sekon kuadrat. Nilai ini kita masukkan ke persamaan yang ini. Sehingga nanti kan ketemu F-nya. F adalah M-nya 500 dikalikan dengan ini, negatif 1. Jadi F-nya sama dengan negatif 500 Newton. Nah, tanda negatif di sini, dia menyatakan bahwa arah gayanya itu berlawanan dengan arah gerak mobilnya. Jadi kan mobilnya bergerak ke kanan, arah gayanya karena negatif maka dia bergerak ke kiri, sesuai dengan namanya ya, gaya untuk mengerem. Jadi pasti harus berlawanan tuh supaya dia mobilnya makin pelan. Jadi nanti jawaban untuk soal ini adalah yang B, yaitu 500. Nah, di jawaban ini tidak apa-apa ya kalau tidak ditulis negatif, karena di sini sudah disebutkan bahwa dia adalah gaya untuk mengerem. Kalau gaya untuk mengerem ya otomatis arahnya ke belakang. Jadi hasil perhitungan itu sesuai ya dengan fisis yang ada pada soal.